Oke, jadi di materi selanjutnya tentang listrik dinamis ya. Jadi listrik dinamis itu adalah listrik yang mengalir pada kawat penghantar. Jadi di sini ada kawat penghantarnya. Nah, biasanya listrik dinamis ini itu terdapat dalam rumah tangga biasanya ya. Jadi listrik yang terpasang di rumah kalian itu termasuk ke dalam listrik dinamis. Nah, di listrik dinamis ini ada beberapa materi yang penting yang kalian harus pahami terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah apa itu yang namanya kuat arus ya. Nah, jadi kuat arus listrik itu satuannya adalah ampere, itu jumlah muatan yang mengalir dalam kawat penghantar tiap satuan waktu. Jadi sekali lagi dalam kawat penghantar tiap satuan waktu. Nah, untuk kuat arus listrik ini itu dilambangkan dengan Q dia. I sama dengan Q per T, di mana Q ini merupakan jumlah muatan, kemudian I itu kuat arus, satuannya adalah ampere, dan T itu waktu, satuannya sekon. Jadi seandainya yang ditanya Q misalnya, itu rumusnya adalah I kali T. Begitu juga kalau ditanya T, itu rumusnya adalah Q bagi I. Nah, bagaimana kuat arus listrik ini dipasang dalam kawat penghantar? Biasanya alat untuk mengukur kuat arus listrik itu namanya adalah ampermeter. Nah, jadi ampermeter ini dipasang dalam kawat penghantar itu disusun secara seri dia. Jadi antara baterai, lampu, dan ampermeter itu dihubungkan dalam satu kawat penghantar dia. Jadi sekali lagi, susunan ampermeter itu disusun secara seri. Oke, ini pembahasan pertama, pengenalan dari listrik dinamis. Itu listrik yang mengalir dalam kawat penghantar, yaitu komponen yang pertama kalian harus tahu itu adalah kuat arus, beserta rumus-rumus yang ada di sini ya. Nyari I, Q bagi T, nyari Q, I kali T, nyari T sama dengan Q bagi I. Apa I, apa Q, dan apa T sudah ada di sini beserta satuannya. Jadi kalian tinggal menghitung aja nanti kalau seandainya di ulangan harian itu akan keluar soalnya ya. Nah, kemudian materi kedua dari listrik dinamis ya, yaitu beda potensial. Jadi beda potensial ini adalah energi yang diperlukan untuk mengalirkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Kalau tadi yang pertama itu kuat arus, kemudian yang kedua itu beda potensial. Nah, beda potensial ini itu dilambangkan dengan V dia. Jadi untuk rumusnya itu sama dengan V sama dengan W bagi Q, di mana V itu adalah beda potensial, itu satuannya adalah volt, kemudian Q itu adalah muatan, itu satuannya coulomb, dan W itu adalah energi, satuannya joule. Nah, bagaimana cara memasang voltmeter? Kalau tadi ada istilah ampermeter, jadi ampermeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Sedangkan voltmeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan atau beda potensial. Itu biasanya disusun secara paralel. Kalau tadi ampermeter itu disusun secara seri. Nah, bagaimanakah rumus yang lain? Misalnya ditanyakan W, berarti rumusnya V kali Q. Kalau seandainya yang ditanyakan adalah Q, itu rumusnya adalah W per V. Jadi itu ya, tinggal nanti membagi atau mengkalikan saja. Sama halnya tadi dengan rumus kuat arus, di mana I sama dengan Q bagi T, T sama dengan Q bagi I, Q sama dengan I kali T. Jadi udah ada dua materi dari komponen listrik dinamis, yaitu yang pertama adalah kuat arus listrik, kemudian yang kedua adalah beda potensial. Nah, materi ketiga dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Oke,
Materi yang ketiga adalah hukum Ohm. Jadi bunyi hukum Ohm ini adalah beda potensial itu berbanding lurus dengan hambatan dan berbanding lurus juga dengan kuat arus listrik. Artinya, semakin besar hambatan dan semakin besar kuat arus listriknya, maka beda potensial ataupun tegangannya itu juga makin besar. Berbeda halnya dengan hambatan. Hambatan atau R dilambangkan itu berbanding terbalik dengan kuat arus. Jadi semakin besar hambatannya, maka kuat arusnya dia makin kecil. Jadi sekali lagi, yang berbanding terbalik di sini adalah kuat arus sama hambatan. Sama halnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian mengecharge HP, kabel yang kalian gunakan yang panjang dan yang pendek, pasti kabel yang pendek duluan full baterainya dibandingkan yang panjang. Kenapa? Karena semakin panjang sebuah penghantar, maka jumlah hambatannya juga makin besar. Karena jumlah hambatannya makin besar, maka kuat arus listriknya makin kecil. Jadi itu sekali lagi ya, hambatan dan kuat arus listrik itu berbanding terbalik. Berbeda halnya dengan beda potensial, itu berbanding lurus dengan hambatan dan kuat arus listrik. Nah, di sini Bapak hanya mengisi lambang dari R itu saja. Jadi R adalah hambatan, itu satuannya ohm atau dilambangkan satuannya seperti ini. Untuk rumusnya kalian bisa lihat, jadi cuma ada dibagi atau dikali. Itu ya, jadi sudah ada 3 komponen. Yang pertama itu pengenalan kuat arus listrik, beda potensial, kemudian hukum Ohm itu membahas tentang hambatan. Nah, bagaimana besar hambatan ketika rangkaiannya disusun secara seri ataupun paralel, itu kita akan bahas di materi berikutnya. Oke, jadi materi yang keempat itu apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri ini itu rangkaian yang terletak dalam satu kawat penghantar dia. Nah, hambatannya atau R-nya, jadi tadi sudah kita bahas, R itu adalah hambatan. Itu kalian tinggal jumlahkan aja dia. RP ini adalah hambatan pengganti. Nah, jadi sekali lagi caranya itu tinggal ditambahkan aja dia. Berbeda halnya ketika rangkaiannya jenisnya adalah paralel. Misalnya ada R1, R2, dan R3 itu disusun bertingkat seperti ini. Itu untuk mencari hambatan penggantinya, itu model rumusnya seperti ini. Nah, yang kita pakai contoh di sini itu kalian bisa nanti lihat di buku paketnya. Mungkin di sini entah sama ataupun berbeda gininya ya, soalnya. Oke, jadi nah, misalnya ini yang B. Ini besarnya ada 3 ohm, 2 ohm, dan 4 ohm. Itu hambatannya itu disusun secara seri dia. Oke, kalian bisa perhatikan ada 3, 2, dan 4. Jadi bagaimana hambatan penggantinya, itu kalian tinggal jumlahkan aja dia. Misalnya ini 3, 2, dan 4. Jadi hambatan penggantinya adalah 3 tambah 2 tambah 4, yaitu 9 ohm. Nah, berbeda halnya dengan soal yang pertama. Oke ya, kalian bisa lihat soal yang pertama itu ada 2, 6, dan 4. 2, 6, dan 4. Oke ya, 2, 6, dan 4. Nah, jelas ya. Jadi gimana caranya mencari hambatan penggantinya? Itu modelnya seperti ini dia. 1/2 tambah 1/6 tambah 1/4. Antara 2, 6, dan 4 kamu samakan penyebutnya. Jadinya kita gunakan per 12. Ini kali 6 kali 6. Di atasnya kali 2, ini kali 2. Ini kali 3 kali 3. Jadinya 6/12 ditambah 2/12 ditambah 3/12. Ini totalnya adalah 11/12. Habis itu dibalik dia posisinya karena kita mencari hambatan pengganti. Otomatis jawabannya adalah 12/12.
per 11 ohm. Nah, jadi silahkan diperhatikan kembali. Kalau mencari rangkaian seri itu tinggal ditambahkan saja. Kemudian untuk rangkaian paralel itu harus dibuat model pecahan seperti itu. Nah, bagaimana kalau hambatannya disusun secara campuran? Ntar kita akan bahas bagaimana menghitung hambatan secara campurannya ya. Nah, bagaimana caranya menghitung hambatan di mana dua buah hambatan ini, nah, dua buah gambar ini merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Jadi bagaimana caranya menghitung hambatan penggantinya? Itu kalian perhatikan dulu. Yang pertama, dua buah hambatan ini itu disusun secara seri dia. Jadi kita hitung hambatan yang seri terlebih dahulu, yaitu 2 tambah 4 itu hasilnya adalah 6 ohm. Kemudian antara 6 ohm yang ini dengan 6 ohm yang ini itu susunannya adalah paralel dia. Jadi kita hitung secara paralel. 1 per RP sama dengan, nah ini totalnya yang di atas 1 per 6, di bawahnya juga 1 per 6. Ingat rumus tadi paralelnya seperti apa? Ini karena penyebutnya sudah sama, jadi kita langsungkan saja 2 per 6. Nah, ingat dibalik dia posisinya karena kita mencari posisi di mana RP sama dengan 1, yaitu 6 bagi 2, itu hasilnya adalah 3 ohm. Nah, itu salah satu teknik untuk menghitung rangkaian campuran di mana ada rangkaian serinya, kemudian ada rangkaian paralelnya. Berbeda halnya untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini paralel terlebih dahulu, baru dihitung secara seri. Nah, bagaimana caranya menghitung hambatan penggantinya? Kita hitung dulu terlebih dahulu yang rangkaiannya paralel ya. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 2. Kemudian ini kita samakan penyebutnya, itu kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 per 6 tambah 3 per 6. Jadi hasilnya adalah 5 per 6. Ingat sekali lagi, ketika posisi di sini, ketika posisi di sini, itu posisinya harus dibalik dia. RP per 1 sama dengan, RP per 1 sama dengan, dibalik posisinya, 6 per 5 ohm. Ini baru yang posisi di sini saja. 6 per 5 ohm. Baru kita tambahkan dengan angka 4 ini. Jadinya seperti apa? Jadi 5 per 6, bukan 5 per 6. 6 per 5 ditambah 4. Nah, ingat samakan penyebutnya ya. 6 per 5 ditambah 20 bagi 5. Karena 20 bagi 5 kan hasilnya 4 ya. Jadi hasilnya adalah 26 per 5 ohm. Nanti kalian bisa sederhanakan bilangannya. 26 per 5 itu jadinya kalau pecahan campuran 1 per 5 ohm. Atau kalau kita ubah ke desimal 5,2 ohm. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah 5,2 ohm. Nah, inilah cara untuk menghitung rangkaian campuran, yaitu ada rangkaian seri paralel, kemudian ada paralel seri ya. Jadi sekali lagi, kalau rangkaian paralel dalam bentuk pecahan itu penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Ini untuk contoh soal rangkaian campuran. Jadi materi selanjutnya yaitu tentang hukum Kirchhoff. Nah, apa sih bunyi hukum Kirchhoff? Jadi hukum Kirchhoff yang pertama, ini yang sering banget keluar ketika ulangan harian ataupun ulangan umum, ataupun nanti ujian sekolah ya. Jadi besarnya kuat arus yang masuk, jadi besar total kuat arus yang masuk, itu sama dengan besar total kuat arus yang keluar dari titik percabangan yang sama. Nah, jadi sekali lagi besar yang masuk sama dengan besar yang keluar. Jadi di depan kalian itu sudah ada
model soalnya salah satunya ya, yang lumayan ribet. Hal yang perlu kalian perhatikan adalah dua hal. Jadi yang pertama kuat arus yang keluar. Jadi tanda panah yang keluar dulu kalian perhatikan. Itu ada 3. 1, 2, 3 yang dilambangkan dengan I2, I3, dan I5. Itu yang keluar. Sedangkan yang masuk itu dilambangkan dengan I1 dan I4. Masalah perlambangan itu sekali lagi bisa berubah. Jadi di sini fokusnya adalah di tanda panahnya. Jadi sekali lagi kalian perhatikan dua buah tanda panah ini sudah lengkap diketahui kuat arusnya. Jadi kita tinggal totalin aja I yang masuk. Jadi I yang masuk itu sama dengan 13 tambah 5. Itu hasilnya adalah 18 ampere. Nah, berarti kuat arus yang keluar juga besarnya harus 18 ampere. Nah, yang keluar itu ini udah 8 tambah 6 itu hasilnya adalah 14 ampere. Jadi sisanya biar jadi 18 ampere otomatis tersisa lagi 8 tambah 6 14, 14 tambah berapa biar dapat 18? Itu totalnya adalah 4 ampere. Jadi kita ketemu jawaban I5-nya adalah 4 ampere. Nah, itulah bunyi dan contoh soal dari hukum Kirchhoff. Oke, jadi materi yang terakhir. Nah, materi yang terakhir di listrik dinamis adalah bagaimana caranya menghitung besarnya energi listrik. Nah, untuk energi listrik itu sama dengan energi sebelumnya, itu dilambangkan dengan W dia. Nah, jadi satuannya adalah Joule, kemudian lambang-lambang V, I, T, dan R itu sebelumnya kita sudah bahas. V itu beda potensial ataupun tegangan, I itu kuat arus, kemudian T itu adalah waktu, satuannya sekon, ini satuannya ampere, ini satuannya volt, kemudian R itu adalah hambatan, itu satuannya adalah ohm. Nah, di sini ada dua hal yang berbeda. Yang pertama energi listrik, itu satuannya adalah Joule. Kemudian P ini adalah daya, satuannya watt. Nah, jadi kalian bisa catat rumus-rumusnya. Keterangan yang sisanya itu video sebelumnya sudah kita bahas beserta rumus-rumus pengembangannya ya. Jadi di materi terakhir ini juga kita akan bahas bagaimana caranya menghitung berapa penggunaan listrik dalam rumah tangga. Jadi di rumah kalian itu biasanya kalian beli pulsa listrik ataupun bayar listrik setiap bulannya, itu kalian bisa hitung bagaimana caranya menghitung total biaya 1 bulan yang kalian keluarkan untuk membayar listrik. Jadi sekali lagi, ini tujuannya juga kalian biar bisa menghemat listrik di rumah, bagaimana caranya ya. Jadi setelah video ini dan termasuk juga video terakhir itu listrik dinamis, kita akan membahas bagaimana caranya menghitung biaya listrik dalam rumah tangga. Oke, jadi ini video terakhir. Misalnya dalam suatu rumah itu terdapat 3 lampu yang wattnya atau dayanya 20 watt, dinyalakan 12 jam. Kemudian ada 3 lampu misalnya 40 watt, sama juga durasinya 12 jam. Kemudian ada AC 1 buah, itu 200 watt, ya, nyalanya 10 jam. Dan setrika itu 100 watt 2 jam per hari semuanya ini ya. Nah, bagaimana caranya menghitung berapa biaya listrik atau bayar listrik dalam 1 bulan? Kita hitung 1 bulan ini setara dengan 30 hari. Oke, jadi langkah pertama kalian kaliin aja nih semua. 3 kali 20. Oke, 3 kali 20 kali 12. Itu sama dengan 3 kali 2, 6. 6 kali 12 itu 72. 72 tambah 0 lagi 1. Ini 720 Wh atau watt hour. Kemudian 3 kali 4, 12, 12 kali 12 itu 144, tambahin 0 lagi 1. Itu jadinya 1440 watt hour ya. Kemudian ada AC. Ini AC jumlahnya 1 kali 200 kali 10 itu jadinya 2000 watt
hour. Kemudian ada satu setrika dikali 100, 100 kali 2, itu jadinya adalah 200 watt hour. Ini kalian total. Ini adalah total dalam satu hari ya. 0, 2, 4, 6, 7, 4, 11, 11 tambah 2 itu 13, 1, 1, 2, 4.360 watt hour. Atau kalau kita ubah ke kWh, itu jadinya adalah bagi 1000 dia, itu hasilnya adalah 4,36 kWh dalam satu hari. Jadi sekali lagi, ini baru perhitungan dalam satu hari. Nah, bagaimana totalnya dalam satu bulan? Jadi ada dua cara nih. Kamu kalikan harga 1 kWh dulu dengan harga kWh per harinya, baru dikaliin 30, atau bisa juga. Jadi kamu kalikan 30 dengan 4,36. Terlebih dahulu baru kalian kalikan dengan harga 1 per kWh-nya. Oke, jadi ada dua cara. Kamu bisa kalikan ke kWh, harga kWh-nya dulu baru 30, atau 30 dulu baru ke harga 1 kWh-nya. Oke. Nah, misalnya ini ya. Jadi kita kaliin aja dulu. Ini untuk satu hari berarti yang 30 hari itu sama dengan 30 kali 4,36. Itu hasilnya adalah 130,8 kWh dalam satu bulan. Nah, bagaimana kalau dalam bayarnya? Jadi harga 1 kWh-nya adalah 1000, kalian tinggal kaliin aja dengan 1000. Itu hasil akhirnya adalah Rp 130.800.000 hasilnya. Jadi penggunaan listrik yang sesuai dengan soal itu bayar listriknya adalah 130.800. Ini untuk kWh satu harinya, ini untuk kWh satu bulannya, kemudian dikali dengan harga per kWh-nya berapa. Inilah cara menghitung penggunaan listrik dalam rumah tangga. Jadi, kedepannya listrik statis dan listrik dinamis akan dibalut menjadi satu ulangan harian. Nah, ulangan harian ini kalian tinggal pelajari materi yang akan Bapak kasih dalam bentuk video boleh. Kalau seandainya nggak sempat nonton video, kalian bisa baca di buku paketnya juga. Oke, jadi sekali lagi, kalian bisa pelajari dari dua hal. Untuk pengumuman ulangan yang terakhir, itu Bapak akan umumkan di WA masing-masing.